Baik teman-teman mahasiswa, kita lanjutkan kembali bahasan kita di pertemuan yang ke-6. Di minggu ini kita akan masih membahas tentang lendutan. Hanya saja struktur yang kita tinjau kali ini adalah struktur rangka batang. Setelah 5 pertemuan kemarin kita membahas tentang struktur balok. Nah, bagaimana menghitung lendutan rangka batang ini? Sebelum lebih lanjut untuk menghitung lendutan, saya akan mengulas kembali pengantar tentang bagaimana cara menghitung ataupun menganalisis gaya dalam pada suatu rangka batang. Nah, jadi sebetulnya topik tentang rangka batang ini sudah didapatkan saat kita mempelajari mata kuliah statika, namun tidak ada salahnya saya coba mengulang sekilas. Jadi rangka batang ini apa? Suatu rangka batang ini seluruh elemennya berada dalam dalam satu bidang dua dimensi, maka kita sebut sebagai plane truss atau rangka batang bidang. Bentuk rangka batang ini cukup mudah dikenali dari konfigurasi bentuknya yang membentuk segitiga seperti itu. Ya. Jadi dalam gambar di bawah ini kita lihat ada suatu struktur yang elemen-elemennya berbentuk segitiga. Nah, struktur yang terbentuk dari elemen segitiga tersebut sering juga disebut sebagai simple truss karena tertumpu sederhana pada dua buah titik. Seperti halnya ada simple beam, maka kita juga punya istilah simple truss. Di satu titik tertumpu sendi, titik lain berada dalam tumpuan roll. Nah, setiap elemen dalam simple truss, jadi rangka batang ini dibentuk oleh masing-masing batang-batang kecil. Di sini ya, ada beberapa batang yang saling disatukan sehingga membentuk rangka batang utuh seperti dalam gambar. Nah, setiap batang-batang penyusun tadi ini bisa berada dalam kondisi tarik, tension, ataupun kondisi tekan, compression. Nah, ini adalah beberapa bentuk rangka batang yang kerap dijumpai dalam praktek keseharian. Ada beberapa jenis bentuk, yang bisa dipakai untuk struktur atap ataupun struktur jembatan. Nah, ini tadi adalah yang dinyatakan dalam slide sebelumnya, bahwa setiap elemen rangka batang ini berada dalam kondisi tekan, compression seperti ini. Apabila berada dalam kondisi tekan, maka kita perjanjian tanda kita nyatakan gayanya negatif. Sedangkan kalau berada dalam tension yang gambar sebelah kanan kiri, kita nyatakan gayanya bertanda positif. Jadi ini adalah dalam kondisi tarik yang kiri, yang kanan dalam kondisi tekan. Nah, kemudian kita juga ingat ada syarat stabilitas dari rangka batang. Agar rangka batang itu memenuhi kriteria stabil, maka harus terpenuhi persamaan ini, bahwa jumlah member atau M itu lebih besar sama dengan 2 kali jumlah join dikurangi 3. Nah, jadi kita lihat dalam contoh rangka batang di bawah ini, kita lihat membernya ada 12, jadi jumlah batangnya ada 12, 1, kemudian batang kedua, 3, dan seterusnya ya. Ada 12 batang seperti itu. 11 batang, kemudian joinnya ada 7, jadi joinnya adalah join A, di sini join A, join B, join C, join D, dan seterusnya. Nah, sehingga kita masukkan ke persamaan, 2J dikurangi 3, 2J berarti 2 kali 7, 14 dikurangi 3, 11. Nah, ini ternyata hasilnya sama dengan jumlah membernya, 11. Nah, maka kita bisa simpulkan bahwa struktur rangka batang ini adalah stabil. Kita lihat contoh lainnya. Ini ada bentuk rangka segi 4 seperti ini, kita cek apa stabil atau tidak. Jumlah membernya kita lihat ada 4, kemudian jumlah joinnya juga ada 4, maka kalau kita masukkan 2 kali join dikurangi 3, maka hasilnya adalah 5. 5 ini lebih kecil daripada, lebih besar daripada 4 ya, jadi ini tandanya terbalik. Syaratnya harusnya lebih kecil, tapi ternyata ini 2 kali join dikurangi 3 ini lebih besar. Jadi artinya konstruksi tersebut tidak stabil. Nah, contoh berikutnya seperti ini sama, ada 5 batang, kemudian 5 join, dicek 2 kali join dikurangi 3, ternyata 7. 7 ini lebih besar daripada jumlah membernya. Jadi konstruksi ini juga tidak stabil yang kedua. Nah, stabil atau tidaknya secara visual sebetulnya mudah. Kalau konfigurasi dari batang tersebut tidak membentuk segitiga, umumnya tidak stabil. Jadi sebagai contoh untuk
struktur yang atas kalau kita tambahkan satu batang, katakan miring begini, maka kalau kita cek kembali ini akan menjadi struktur yang stabil. Itu juga untuk yang segi 5 ini, kalau kita tambahkan katakan 2 buah batang begini, maka akan menjadi struktur yang stabil juga. Nah, itu adalah syarat kestabilan rangka batang. Syarat lainnya sama dari kalau dari reaksinya harus minimal 3 sendi dan roll, di sendi 2 kemudian roll 1. Kemudian juga tidak mungkin ataupun tidak stabil kalau kita pasang di kedua sisinya roll, artinya resultan gayanya akan sejajar semuanya. Ini resultan reaksi atas, ini resultan reaksinya juga atas, maka kedua reaksi ini sejajar. Ini juga menjadikan rangka tersebut tidak stabil. Nah, bagaimana menganalisis rangka batang? Ada beberapa cara. Paling mudah dilakukan adalah keseimbangan join atau titik buku dengan menggunakan prinsip keseimbangan sigma gaya 0. Jadi sigma gaya horizontal, sigma gaya vertikal harus sama dengan 0 untuk mendapatkan keseimbangan di join tersebut. Kemudian cara yang lain menggunakan grafis, grafis menggunakan Cremona ataupun grafis ini juga analitis sebetulnya, bukan grafis, menggunakan potongan dengan cara yang disebut beda. Nah, ini semua tentunya sudah dipelajari saat kita belajar mata kuliah statika. Nah, kita akan sedikit review untuk metode yang menggunakan keseimbangan join atau titik buku ya, yang pertama akan sedikit kita review, nanti kita akan pakai. Nah, metode tersebut digunakan apabila rangka batang dianggap sebagai gabungan batang dan titik hubung, kemudian gaya batang diperoleh dengan meninjau keseimbangan titik hubung, artinya kita lakukan peninjauan sigma F sama dengan 0, baik gaya arah horizontal maupun arah vertikal. Kita cek sigma gayanya di kedua arah harus sama dengan 0. Kemudian digunakan apabila semua gaya batang ingin diketahui. Jadi kalau kita ingin mengetahui seluruh gaya batang pada struktur tersebut, kita bisa menggunakan metode join. Nah, ada asumsi bahwa pada saat melakukan metode join ini, maka semua gaya yang tidak diketahui kita anggap itu keluar dari join. Jadi sebagai contoh, saya punya titik simpul di sini, titik simpulnya di sini, maka semua gaya saya asumsikan keluar dari join tersebut. Jadi ini kemudian saya asumsikan dia keluar ke sana, ya. Kemudian kalau di sebelah bawah kita asumsikan. Nah, ini kita asumsikan semuanya keluar dari titik, atau kita asumsikan semua gaya adalah bernilai positif. Nah, jadi apabila nanti dalam hasil perhitungan bertemu ataupun menemukan gayanya bernilai negatif, artinya dia dalam kondisi tekan. Nah, contoh untuk menghitung gaya batang, kita perhatikan suatu struktur rangka batang tetap sederhana seperti ini. Pembebanan ada di tiap titik secara vertikal 250 di A, di E ada 500, di puncak ada 500, dan seterusnya, simetri ke kiri maupun kanan. Simple truss, titik A sendi, titik B nya adalah groove arrow, panjang bentang ini 8 meter. Sekarang diminta, nah sebelum melakukan analisis kita cek kestabilannya dulu ya, kita cek syarat stabilnya. Kita lihat secara visual sebenarnya sudah berbentuk segitiga ya setiap komponennya. Ini segitiga, di sini juga segitiga, segitiga di sini juga segitiga. Harusnya stabil. Kita cek saja bahwa syarat 2J dikurangi 3 harus sama dengan M ini. Nah, 2J joinnya ada 6, hingga 12 dikurangi 3 ini akan jadi sama dengan 9. Artinya dia stabil. Kemudian reaksi tumpuannya kita juga hitung ya. Di A ada reaksi tumpuan AP, kemudian di B ada reaksi tumpuan BB. Nah, kalau kita lihat karena simetri, maka kita bisa bagi dua ya reaksinya. Kita jumlahkan, ini 250 dengan tambah 500 jadi 750, tambah 500 lagi jadi 1250, tambah 500 1750, tambah 250 jadi 2000 total. Nah, karena 2000 simetri, kita bagi kiri kanan. Di join A reaksinya AP-nya 1000, di join B juga reaksinya 1000. Nah, sehingga kalau sudah mendapatkan AP dan BB, kita bisa menghitung gaya batang. Nah, sebagai contoh saya ambil join A di sini, join A. Kita gambarkan semua gaya yang
ada di join A. Kita lihat lagi join A itu ada gaya apa saja, ada 250 ke arah bawah, ada reaksi A vertikal 1000 ke arah atas, kemudian ada gaya batang 6, ada gaya batang 1. Nah, sudutnya adalah 35 derajat sudut batangnya. Kita gambarkan semua gayanya. Beban luar 250, reaksi vertikal 1000, gaya batang 6 kita anggap keluar dari titik, titiknya ada di sini ya, titiknya, titik join. Kemudian gaya batang 1 kita juga belum tahu, kita anggap dia keluar dari titik. Sudut ini 35 ya. Nah, kita lanjutkan dengan meninjau jumlah gaya arah vertikal itu sama dengan 0. Nah, sebelum kita lanjutkan ke sima vertikal 0, kita uraikan dulu gaya-gaya yang bentuknya miring. Jadi di sini yang gaya yang membentuk sudut adalah S6 ya. Berarti S6 akan memberi kontribusi ke atas begini serta S6 yang horizontal. Nah, ini adalah sumbangannya S6. Nah, tinggal ini S6-nya berapa? S6 yang horizontal. Ini berarti sama dengan S6 karena dia ada di samping sudut S samping, berarti ini adalah cos. Jadi ini gaya yang horizontal adalah S6 cos 35. Nah, sehingga kalau yang horizontal cos, maka yang vertikal jadi kebalikannya ya. Ini adalah S6 sinus. S6 sinus. S6 sin 35. Nah, sehingga kalau kita sudah uraikan, kita baru bisa membuat ataupun mendefinisikan jumlah gaya vertikal sama dengan 0. Kita cek gaya vertikal apa saja yang ada di titik A, AP jelas, arah ke atas berarti AP positif ya. Kemudian P1 ini 250, dia ke bawah berarti P1 minus ya. Kemudian ada gaya apa lagi? Ada yang S6 sin. Nah, karena ke atas maka dia S6 sin 35. Nah, sudah gaya dalam arah vertikal ini, dalam garis ini, itu sudah habis, maka kita samakan dengan 0. Nah, kita bisa menghitung ya, AP-nya 1000, P1 tadi 250, S6 yang kita cari, sinus 35 kita bisa hitung. Nah, sehingga kita dapatkan S6-nya, gaya 6, itu adalah minus 1315. Nah, kemudian kalau gaya S6 sudah kita dapat, kita tinjau jumlah gaya horizontal sama dengan 0. Nah, kita lihat kembali di bagian ataupun arah horizontal ini, kita punya gaya apa saja. Ternyata ada S1 dan S6 cos 35. S1 arahnya ke kanan, berarti kita anggap positif. S1. S6 cos juga ke kanan, kita anggap positif juga. Kita samakan dengan 0 ya, karena sudah tidak ada gaya lagi dalam arah horizontal. Kita substitusi tadi S6 kita dapatnya negatif, maka substitusikan negatif juga ke persamaan ini. Minus 1315, cos 35 bisa kita hitung, S1 yang kita atau ingin kita cari. Dari perhitungan ini kita dapatkan S1-nya 1078. Ini contoh menghitung gaya batang di titik simpul A. Nah, atau juga bisa menggunakan grafis seperti ini. Nah, untuk simpul lainnya, simpul ini adalah simpul E. Di sini saya ingin memberi contoh untuk simpul E, sebetulnya sama saja. Simpul E ada 500 kg, kemudian ada gaya batang 6, ada gaya batang 5, ada gaya batang 7. Ada 3 buah gaya batang di simpul E. Nah, kita hitung, ini adalah titik simpul E-nya ada di sini, ya, sama menggunakan sigma vertikal, sigma horizontal. Lalu kita uraikan gaya-gaya yang tidak melewat ataupun sejajar dengan sumbu horizontal maupun vertikal. Nah, sebagai contoh untuk S7, maka kita bisa uraikan S7 ini menjadi, kalau ini 35 di sini, ini sudutnya 35, kemudian ini juga kita ambil 35 ya. Karena apa? Sama kaki ya, Nah, sehingga S7 kita bisa uraikan menjadi S7 sin ini, kemudian S7 cos. Ya, kemudian yang S6-nya juga kita bisa uraikan
S6 sin, kemudian ada S6 cos. S6. Nah, kemudian yang S5 juga kita uraikan. S5 kita uraikan menjadi S5 cos di sini dan S5 sin. Nah, sehingga kalau kita sudah uraikan semua, kita tinggal ambil sigma vertikal 0, jadi jumlahkan gaya-gaya dalam arah vertikal, jumlahkan gaya-gaya dalam arah horizontal. Nah, kemungkinan nggak langsung dapat nilainya, tapi dapat dua buah persamaan. Sebagai contoh, kita ambil sigma V0 di sini, ya, sigma V0, maka kita dapatkan persamaan I. Saat kita ambil sigma H0 di sini, kita dapatkan persamaan II. Nah, ada dua persamaan dengan dua variabel S5 dan S7. Maka kalau kita lakukan eliminasi, kita dapatkan S5 dan S7-nya seperti yang tertulis di. Demikian pengantar bagaimana menghitung gaya-gaya pada struktur rangka batang. Ini hanya sebagai refreshment kembali apa yang sudah dipelajari dalam mata kuliah statika. Nah, metode ini nanti akan kita gunakan untuk menghitung lendutan yang terjadi pada struktur rangka batang.